Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah kita bisa hadir di ujian di seminar hasil dari saudari Alfi Auliana Purnama Dewi. Ya. Nantinya Alfi akan memaparkan hasil penelitiannya yang kemudian disambung dengan tanya jawab oleh Bapak Ibu penguji. Terima kasih kepada Pak Anton atas kehadirannya sebagai penguji utama dan penguji kedua adalah Bu Vina. Terima kasih atas kehadirannya juga. Alfi sudah siap? Insya Allah, nggih, sampun. Nanti Alfi akan memaparkan ya kurang lebih 15 menit. Mudah-mudahan SEMHAS ini berjalan dengan lancar dan hasilnya bisa nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilahkan Alfi. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Honorable. Kok macet itu tadi, nggak mau slideshow. Ya, silakan. Nggak bisa. Alfi, silakan dilanjutkan. Nggih. Honorable Mrs. Eni Yulianti MSI the Supervisor, Honorable Mr. Dr. Anton Prasetyo MSI and Mrs. Vina Nurul Istifarini MSI as the examiner. In this section, I am Alfi Auliana Purnama Dewi will present my research about making alginate xanthat cellulose beads as a supporting material titanium dioxide with sonication method. Alfi, mohon The maaf. outline of present. Bisa layarnya Alfi dibuka biar kelihatan yang ujian. Oh. Enggak, layar kameranya Alfi itu dibuka. Gitu. Apa di saya saja yang nggak kelihatan? Apa sampun, Bu? Belum. Kecuali ada kendala sinyal baru. Layar ditutup nggak apa-apa. Iya, sampun, Bu. Sudah. Mungkin diturunkan itu. Ini nih loh. Apa namanya? Layarnya itu nggak kepotong wajahnya. Iya. Ya, silakan. Iya, sebentar, Bu. Of presentation, introduction of the research, aim of the research, methodology, result and discussion, and the last conclusion. The rapid of development of industry in Indonesia has resulted in an increase in the amount of liquid water. The liquid water can pollute community water and affect public health. Effort to reduce water can be done by several methods are adsorption, flocculation, coagulation, and photocatalysis. But in this study, I will use photocatalysis method because it is more effective than other method. If a semiconductor is subjected by light, the electron in valency band will move to conduction band and live in valency band. Hole would be left in the valency band of the semiconductor. This hole in the valency band can oxidize donor molecule and react with water molecule to generate radical hydroxyl. The conduction band electron react with dissolved oxygen species to form radical oxygen. The radical hydroxyl and radical oxygen able to degradation of pollutant. Titanium dioxide as material for photocatalysis. Titanium dioxide 3 pass, that is rutil, anatas, and brokite. In this study, I use anatas titanium dioxide because high surface area and high band gap energy. Anatas titanium dioxide of having band gap energy 3.2 electron volt.
Titanium dioxide as material photocatalyst has flaws and advantages. The flaws of titanium dioxide in separation and recovery of nano-sized particles suspended in water is usually quite difficult, requires a supporting material. Supporting material can be zeolite, beads, and active carbon. In this study, I choose beads as supporting material because for the macro size, easy to prepare, ferreted, restored, and easily reused in the process of photocatalytic. The template again used in the making of beads are alginate and xantha cellulose. The xantha cellulose is a motif result of cellulose from cornstalk. Cellulose from cornstalk can be used as an alternative for overcoming agricultural waste by beet. Cellulose from cornstalk have high cellulose content of 42.6%. Crosslink again. Be2+, Cu2+, Ca2+, Fe2+, Zn2+, is a crosslink again. Use crosslink to alginate to crosslink again produce spherical beads. In this study, I use a crosslink again in the form of Ca2+ from calcium chloride because more stable. Beads as a supporting material titanium dioxide method. The method used beads supported titanium dioxide is a sonication method because time is relatively fast, simple and automatic tool, can be done at low temperature, and the resulting particles are uniform. Aim of the research to determine the characteristic of the crystal, the band gap energy value, and the titanium dioxide photocatalyst activity supported the beads using the sonication method at variation in the composition of titanium dioxide 0.25, 0.5, and 0.75 gram. To determine the morphology, topography, and composition of the base titanium dioxide alginate xantha cellulose beads. Methodology from my research are shown on the slide. Stage of the research. The cornstalk powder that has been refined in delignite using solvent containing water sodium hydroxide to produce a dark brown pulp. Furthermore, the bleaching process was carried out using sodium chloride and acetic acid produced a whiter color. Cellulose hydrolysis process using hydrolytic acid produce microcellulose. Then modified xantha cellulose with the addition of sodium hydroxide and carbon disulfide to produce an orange cloud viscose solution. And after that, we making beads by adding alginate, xantha cellulose, calcium carbonate, titanium dioxide using sonication method. Beads printing is done by dropping technique using calcium carbonate solution as a cross-linking. Characterization using FTIR. Analysis of vibration model and wave number is shown in the spectra. In the spectra of cornstalk powder, wave number 1732 indicates a compound of hemicellulose. 1511 and 1248 indicates compound lignin, and wave number 1894 indicates a beta-glycosidic. In this spectra, microcellulose, hemicellulose, and lignin compound decrease intensity, which indicate the reduction in this compound. In this spectra, xantha cellulose indicate in wave number 1109. Characterization using XRD. This is XRD data. Based on the data, it can be seen the typical character of calcium carbonate and titanium dioxide. By the increase in weight of titanium dioxide supported alginate xantha cellulose bead, the higher the intensity of titanium oxide alginate xantha cellulose beads, the opposite, the typical of calcium carbonate decrease in intensity. Crystallite size. The greater the weight of titanium dioxide is at alginate xantha cellulose bead, the greater
the size of the crystal. The larger the surface area of the catalyst crystal, then will be even greater. Characterization using DRS. Based on the result of the spectra, it can be seen the reflectance value of the wave composition of titanium dioxide has decreased in the reflectance value compared to titanium dioxide without supporting material and has increased along with the increasing weight of titanium dioxide. The calculation of band gap energy show the increasing variation of titanium dioxide weight supported alginate-xanthate cellulose bit. The resulting band gap energy is getting smaller. Characterization using SEM-ADX. The same data show white spot and rough surface originating from TiO2 powder. And ADX data, Ti element were detected which indicate the presence of TiO2. Histogram of particle size. The particle size distribution of alginate-xanthate cellulose bits, titanium dioxide 0.75 show that particle size was dominant in the range of 5, 15, and 25 micrometer, with the most dominant being 15. Photocatalyst activity test. Based on the data, it is known that the photocatalyst activity with UV irradiation increased with increasing weight of titanium dioxide, whereas without UV irradiation, it decreased with increasing weight of titanium dioxide. Conclusion. The result of cellulose extraction are characteristic by the loss of lignin and hemicellulose compound to produce microcellulose. The increase in weight of titanium dioxide supported alginate-xanthate cellulose bits was able to increase in the intensity, decrease the band gap energy, and increase the photocatalytic activity. The result of SEM-ADX characterization show that there were white spots around surface on the alginate-xanthate cellulose bit 0.75 titanium dioxide and Ti element, which indicated the presence of titanium dioxide. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilahkan kepada Pak Anton untuk memberikan pertanyaan maupun saran. Alfi sudah ini ya, silakan Alfi nanti yang share screen ini saya kok rupanya nggak bisa bagus juga ya share screen-nya. Oke, terima kasih Bu Eni. Pertama komentar yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah seperti biasa penulisan. Jadi penulisanmu banyak. Saya kira masih banyak sekali tipe-tipe dan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu ya. Pertama adalah mengatur jarak, misalkan gambar dengan teks, terus jarak antar spasi dan yang lainnya. Itu saya kira banyak sekali kesalahan dan itu tolong nanti diperbaiki. Yang pertama. Yang kedua, yang namanya naskah skripsi itu kan mulai dari bab 1 sampai bab 5 dan itu kan ibaratnya kan sambung menyambung. Dan yang paling penting itu adalah ada kesesuaian antara tujuan itu nanti dengan bab 3, bab 4 dan nanti seterusnya adalah bab 5. Nah, di sini saya lihat yang terutama adalah tidak ada kesesuaian ya antara tujuan dengan kesimpulan. Jadi mohon nanti kesimpulannya kamu harus yang namanya kesimpulan itu adalah menjawab dari tujuan yang kamu yang tujuan yang menjadi objektif dari sebuah penelitian ya. Jadi kesimpulan itu kan itu. Jadi menjawab objektif dari bab 1. Ya, tolong itu nanti kamu perbaiki ya. Kamu perbaiki itu nanti di bab 5-nya. Terus yang berikutnya di bab 3 saya kira juga ada beberapa metode yang saya kira mungkin juga harus kamu kamu tambahkan metodenya. Karena bab 3 itu kan
ya menggambarkan variabel-variabel penelitian. Contohnya yang di sini yang saya kira mungkin agak kurang itu adalah pengujian uji uji fotokatalitik ya. Kamu kan menguji degradasi dengan methylene blue. Nah itu tolong didetailkan, nggak tahu ini kan saya kira ya kalaupun orang juga nanti membaca bab 34.4.6.7 juga bingung juga itu. Ya, jadi kamu harus detailkan, misalkan bagaimana membuat larutan bakunya itu berapa, asalnya berapa, terus bagaimana kamu nanti membuat larutan bakunya untuk penentuan konsentrasi, ya, itu kan juga harus kamu tampilkan. Terus juga kamu harus tampilkan, apalagi ini adalah fotokatalis, yang dimana sumber foton itu menjadi sangat penting. Nah, kalau kita bicara tentang foton, maka mau tidak mau kamu harus menampilkan misalkan adalah panjang gelombang lampunya, berapa lampu yang dipakai, itu kan juga berpengaruh ya, berpengaruh. Nah, itu tolong didetailkan di 34.6.7. Saya kira itu kurang detail ya, kurang detail. Ngerti ya maksud saya ya? Halo? Ngerti ya? Oke. Nah, sekarang mulai dari bab 4. Saya ini yang pertanyaan yang mungkin yang paling pertama itu foto bitmu itu mana ya? Kamu kan tahap awal-awal kan pasti kan menghasilkan bit kan, yang bulat-bulat itu kan? Betul. Nah, itu mana? Fotonya, dokumentasi yang bulat-bulatmu itu di mana? Bahwa pada tahapan kamu membuat bit itu sudah berhasil itu mana? Tidak, saya taruh di naskah, Pak. Nah, terus kamu taruh di mana? Tadi di PPT. Lah, ya kamu kan menghasilkan bit. Lah, kenapa kok tidak kamu tampilkan di naskah? PPT-nya cantik sekali untuk bitnya itu, Alfi. Jadi nanti dimasukkan ya. Mulai misalnya kan ada itu kalau yang di jurnalnya Mas Adi itu malah ringkasan dari semua langkah. Misalnya langkah mulai dari gambari batang jagung sampai kemudian jadi bit. Nah, ini cantik sekali kayak gini maksudnya. Ini harus ada di naskah di bab 4. Dan diceritakan yang waktu di preparasi itu. Ini urutan yang bagus sekali. Jadi penampilannya ini bagus sekali. Nah, itu yang kurang ya. Jadi bitmu itu tidak tampak kan gitu. Tiba-tiba kamu langsung melompat itu dari 4.3 ke karakterisasi selulus kan gitu. Ngerti maksud saya? Halo? Pak. Terus yang berikutnya itu termasuk data IR. Data IR itu kan kamu hanya mengidentifikasi sumber selulusnya saja kan? Ya, betul ya? Ya, betul. Tidak sampai kamu mengidentifikasi bitnya kan? Mboten. Cuma selulus saja. Sampai selulosa santat. Ya, kalau sebenarnya harusnya sih sampai bitnya juga. Sebenarnya ya itu juga harus kalau bagi saya ya memang lebih baik kamu ukur juga sehingga ya kelihatan lah istilahnya transformasi perubahannya itu bagaimana. Coba menurut saya ini pembahasanmu menyisakan banyak ruang pertanyaan ya. Ruang pertanyaan. Maksudnya apa? Ruang pertanyaan itu adalah banyak istilahnya penampilan fisis di spektrum itu yang belum kamu jelaskan secara detail. Semisal yang sangat sangat kelihatan sekali. Misalkan di sekitar 3.500-an lah atau 400 itu kan kenapa selulus kantat itu puncak yang di 3.500 itu menjadi sangat lebar. Itu kira-kira kenapa? Terus juga ada puncak yang hilang di sekitar 3.200. Itu kira-kira kenapa?
Karena gugus OH yang pada 2.900 itu hilang diganti dengan gugus yang dari esmin dari selulosa santat. Memang selulosa nggak ada gugus OH-nya. Kan sama-sama punya OH itu semuanya. Meskipun selulosa kantat kan mesti ada OH-nya. Yang diganti gugus OH-nya itu pada struktur selulosa yang C2, C3 sama C6. Coba diganti kamu tampilkan apa perbedaan struktur antara selulosa dengan selulosa santat itu bagaimana? Coba perbedaan strukturnya bagaimana, bisa kamu tampilkan? Ini Pak. Ini selulosa ketika ditambahkan sama coba CS2 sama NaOH. Enggak kelihatan. Bentar, Pak. Sudah, Pak. Nggak kelihatan tapi nggak tahu di saya nggak kelihatan. Slide-nya tetap. Alfi, caranya ditutup dulu, share screen-nya tutup, baru kemudian buka lagi. Oh, nggih. Di stop dulu yang share screen. Nggih. Sampun, Pak. Oke, nah terus kalau misalkan itu OH-nya kan terikat itu ya, yang santat itu ya, betul? Nggih, ini, nggih. Nah terus yang melebar itu kira-kira gugus apa itu? Di 3.500. Gugus OH. Kan sudah nggak ada OH itu. Kan O-nya kan ngikat santat, OH-nya itu. Hanya kan hilang. OH. Gugus OH yang bebas. Gugus OH yang bebas. Yang bebas itu yang bagaimana? Itu kamu jangan ya memang kalau yang melebar ya, yang melebar itu memang ada hubungannya nanti yang apa gugus OH sekitar 3.500 itu melebar sama yang apa yang tajam itu memang betul nanti ada hubungannya dengan OH bebas sama OH terikat. Cuma hubungkan dengan strukturmu maksud saya. Kalau itu selulus sudah nyambung ke santat, itu kan udah nggak ada OH-nya itu. Betul. Kalau lihat, kamu kalau berdasarkan jawabanmu di sini gambar itu. Nggih. Nah terus miliknya siapa? Gugus OH bebas yang suka dengan air, yang berikatan dengan air. Itu yang bagaimana itu? OH bebas yang berikatan dengan air. Itu definisinya salah itu. OH bebas sama terikat, bukan begitu. Yang menyebut Alfi, coba diterangkan satu persatu ya tahapnya ya. Kenapa Bu Eni? Halo, Alfi, terangkan per tahapnya. Kalau yang dikatakan tadi memang ada kesalahan dari yang disebutkan Alfi itu tidak benar. Ya, kalau ada OH bebas,
kemudian OH bebasnya nanti larut dalam air. Nggih. Coba dikoreksi lagi kalimatnya. Yuk, gimana? Gugus OH ini mengindikasikan adanya perubahan gugus fungsi pembawa sifat hidrofilik yang suka dengan air. Adanya gugus yang nonpolar ini menyebabkan materialnya itu bersifat air, bersifat suka dengan air. Selulosa santat ini mudah dilarutkan dengan air. Ini ya, coba tolong nih ini aja lah ya. Saya kira ya penjelasanmu memang tadi masih perlu diperbaiki. Jadi tolong nanti kamu perbaiki yang IR-mu ini ya, yang IR ini ya. Coba kamu rujuk itu jurnal-jurnal yang yang relevan lah ya, yang relevan. Nah, terkait dengan coba aja nanti kamu di Google, kamu cek itu misalkan IR spektrum selulus santat kan gitu ya. Jadi kalau kamu misalkan ketik itu di Google itu, saya kira nanti akan muncul ya, sehingga kamu punya rujukan tatkala kamu nanti membahas istilahnya adalah membahas perbedaan-perbedaan antara selulus itu dengan selulus santat. Seminta itu ya. Jadi kamu bisa menjelaskan tadi misalkan di 3.500 yang cukup melebar, terus nanti ada penguatan puncak itu di sekitar 1511 ya, itu kan puncaknya menjadi lebih kuat kan gitu. Terus juga nanti ada pelebaran puncak di sekitar 600. Jadi jadi kalau nanti kamu bahas, jadi fenomena fisis yang terlihat di spektrum misalkan melebar, hilang, menguat, itu harus dibahas karena kan pengaruhnya tadi begitu ditambah santat dia menjadi berubah itu. Nah, tetapi ujung-ujungnya kamu tidak bisa terlepas dari mana? Dari perbedaan struktur antara selulus dengan selulus santat itu. Sehingga kamu nanti akan bisa membedakan. Jadi ini tolong ya, nanti tolong kamu perbaiki di sini. Ngerti ya? Halo? Oke. Terus yang berikutnya, kita lihat di data XRD-mu. Coba data XRD. Ya, data XRD ya. Coba. Saya cuma ingin tahu sebenarnya peran porogen itu sebagai apa sih? Sebagai agen pori. Ya, oke. Coba mekanismenya bagaimana kira-kira dia bisa membuat pori? Apakah dia terlibat dalam sebuah ikatan kimia ataukah dia hanya ya semacam kayak template begitu? Coba kira-kira bagaimana? Porogennya ini nanti ditambahkan sama HCl menghasilkan H2O sama CO2 plus CaCl2 menjadi tidak bergelembung. Nanti yang pas waktu dicuci itu tidak menjadi gelembung. Coba saya ingin tahu dulu langkah-langkahnya. Langkah-langkah eksperimen ketika kamu menggunakan porogen, coba. Oh, iya. Langsung ditambahkan, Pak. TiO2-nya diaduk, kemudian ditambahkan alginat, kemudian ditambahkan selulosa santat, kemudian ditambahkan porogennya yang CaCO3. Oke. Terus kira-kira CaCO3 itu nanti kalau secara teori porogen itu tadi apakah dia terikat ataukah dia nanti ya tetap utuh dalam bentuk CaCO3-nya? Terikat sama alginatnya, kemudian nanti dihilangkan sama HCl. Coba ikatan dengan alginat kira-kira bagaimana? Ca2+-nya berikatan sama OH-nya yang dari alginat. Ada gambarnya enggak? Ada, Pak, sebentar. Hah? Enggak ada? Ada sebentar.
Kata. Halo? Sebentar, Pak. Masih ini lemot. Ampun, Pak. Sama COO minnya dari alginat. Berarti dia kan bereaksi ya itu ya? Benar? Iya. Ikatan kimia. Betul. Nggih, Pak, ini COO minnya sama yang COO min Na+ dari alginat, yang Na+-nya ini diganti sama crosslink dari Ca2+-nya. Oke. Dari Jadi ininya. kalau kamu asumsikan begitu ya, kira-kira coba kita lihat data XRD-nya. Coba kita lihat data XRD-nya, coba kamu lihat alginat, selulus, santat, bit. Itu kan data XRD-nya kan identik dengan apa tuh namanya XRD CaCO3. Berarti CaCO3 nggak bereaksi itu. Jadi kayak macam nyampur aja itu. Kalau dia misalkan bereaksi model seperti yang kamu sampaikan tadi, harusnya kan CaCO3-nya kan hilang. Nggih, Pak, CaCO3-nya hilang karena dicuci sama HCl. Nanti Enggak, pas ya, akhir tapi kalau sudah kamu jadi lihat di data XRD-mu itu alginat, selulus, santat, bit. Itu kan difraktogramnya kan identik dengan difraktogram CaCO3 itu. Nggih. Nah, ya. Berarti kan CaC3-nya itu kan bisa kita asumsikan kayak nyampur aja itu. Tidak bereaksi. Kalau lihat bulat-bulatnya sih, bulat-bulatnya artinya pori yang ditinggalkan oleh CaCO3 sepertinya ya memang tidak bereaksi ya Pak Anton ya. Karena nanti kalau waktu dicuci dia bisa dilepaskan kembali. Ya, tapi kan kalau dicuci dilepaskan kembali kan tidak dalam bentuk CaCO3-nya. Harusnya kan. Kalau sudah dilepaskan bentuknya CO2. Ada gelembungnya ya Alfi ya. Ya, Waktu kalau dicuci gelembungnya itu kan CO2. muncul Itu kan gelembung. CO2. Ya, CO2. Ya, CA-nya lepas dari CA2+. Ya, itu tapi kan kalau dari data XRD, itu kan data XRD itu alginat, selulus, santat, itu kan identik dengan data XRD CaCO3 kan? Ya, betul ya? Ya. Biasanya kalau apa namanya, misalkan ada dua komponen ya, dua fraksi, dua komponen, misalkan senyawa A sama B, XRD-nya itu adalah gabungan antara senyawa A dengan senyawa B. Tapi kalau kasus kayak kamu, selulus ditambah dengan CaCO3, kalau misalkan dia ada dua komponen, maka ya ada peak alginat dan ada peak CaCO3. Tapi memang kenapa alginat nggak muncul, ya itu memang ada teorinya sendiri. Cuma kalau CaCO3 di sini, kan ini identik ini dengan alginat selulus katat itu kan identik itu SRD-nya. Berarti kan ya dalam materialmu itu ya ada CaCO3. Halo? Nggih, Pak. Nah ya, berarti kan tidak ini. Apa itu namanya? Tidak bercampur gitu. Tidak tadi mekanisme yang kamu ceritakan nggak terjadi itu. Apakah begitu? Nggih, Pak, maaf tadi keliru. Yang bereaksi tadi yang crosslink-nya sama alginatnya, yang tadi mekanisme reaksi yang saya tunjukkan, bukan porogen sama alginat. Ya coba kalau porogen sama alginat bagaimana? CaC3 sama alginat. CaCO3 sama. Ca sodium
Nggih, Pak, sama kayak yang cross-link tadi, sodium alginat dapat menyebabkan terjadinya ikatan silang dengan ion Ca2+ dari agen porogen. Ya, harusnya kan kalau misalkan begitu, Nggih. CaCO3-nya itu kan istilahnya kan habis bereaksi. Kalau dia habis, Nggih. misalkan kita asumsikan dia reaksinya sempurna, ya berarti kan harusnya di difraktogram alginat selulosa santat-bit itu tidak ada puncak-puncak puncak khas miliknya siapa? CaCO3. CaCO3. Ngerti maksud saya? Nggih, ngerti, Pak. Nah, sehingga ya makanya hal-hal semacam ini harusnya kamu bahas. Semisal berarti di situ porogen CaCO3 tidak bereaksi sempurna dengan alginat selulosa santat, dibuktikan dengan adanya tadi puncak khas dari CO3 yang muncul. Ngerti maksud saya ya? Nggih, Pak. Oke, coba sekarang tadi pertanyaannya agak teoritis. Tadi secara teoritis itu ke alginat selulus, misalkan kamu punya sampel ya, di situ ada alginat selulus santat, terus di sampel itu ada CaCO3. Jadi ada dua sampel ya, ada dua komponen ya. Ngerti maksud saya? Nggih. Kamu punya komponen itu mengandung alginat selulus santat dan CaCO3. Ngerti maksud saya? Nggih. Ngerti? Paham. Nggih, ngerti, Pak. Secara teori ya, kalau misalkan ada dua senyawa begitu, kalau itu di XRD, itu pasti akan muncul puncak-puncak khas dari dua senyawa tersebut, yaitu adalah puncak khas miliknya alginat dan puncak khas miliknya CaCO3. Ngerti ya maksud saya ya, kalau teori ya? Ngerti maksud saya? Oke. Terus kira-kira kenapa kok misalkan di sini di puncak di difraktogram ini yang alginat selulosa santat ini kok tidak muncul peak miliknya alginat, tetapi hanya muncul peak miliknya CaCO3. Kira-kira kenapa? Alginatnya sudah tercampur dengan selulosa santat dan juga CaCO3. Enggak, bukan begitu jawabannya. Bukan. Ayo coba kaitkan dengan yang bisa dibaca oleh SRD. SRD itu ketika memunculkan 2 theta itu dia melihat apa? Nah, di alginat, di selulosa itu punya enggak yang bisa dibaca oleh SRD? Paham maksud saya? Jadi teorinya SRD hanya bisa membaca itu yang dikatakan puncak itu yang bagaimana. Nah, yang ditanyakan Pak Anton tadi, apakah punya syarat itu atau tidak? Coba saya tuntun. Kira-kira selulus itu ada difraktogramnya enggak? Selulus tidak, Pak. Kalau selulus. Masa? Coba aja kamu klik aja di Google sekarang. Coba kamu klik di Google. Kalau selulus. Selulosa difraktogram. Coba kamu klik di Google kalau nggak percaya. Selulosa difraktogram. Coba kamu klik di Google. Coba. Kan sekarang kan sudah zamannya Google. Harusnya kan lebih mudah kamu belajar. Ayo coba. Ayo. Coba. Saya tunggu. Coba kamu klik aja di Google. Kan kamu sedang online. Coba. Ayo. Coba, ada enggak itu di Google? Di Mbak Google? Iya, Pak, sebentar. Saya sudah dapat. Nah ya. Nggih, Pak, ada. Ya. Ayo, kenapa kok tidak muncul tatkala misalkan ada CaCO3 di situ? Nah, itu pertanyaannya. Ayo. Oke ya, itu PR-mu ya. Termasuk tadi yang tadi saya tanyakan, harusnya itu bisa kamu menjadi sebuah pembahasan ya, sebuah pembahasan.
Kenapa itu nanti bisa jadi porogennya itu tidak berhasil, itu nanti akan nyambung ya di semmu. Coba kita lihat sem. Saya lompat ke sem. Ya. Ya meskipun itu ya 1000 lah, meskipun itu 1000. Nggak kelihatan itu, nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Nah, itu yang namanya porogen itu kan membentuk pori. Kalau misalkan dilihat dari situ, kira-kira ada porinya nggak? Ya, walaupun kelihatan. Kenapa? Kurang kelihatan. Ya, meskipun kurang kelihatan, mungkin coba kamu zoom, misalkan, bukan zoom sih, kamu perbesar itu gambarmu itu, coba. Sebentar. Kamu perbesar, dan itu, kalau harusnya 1000, itu menurut saya kalau untuk karakter partikelmu itu, harusnya sih bisa, lebih mudah kelihatan sih. Harusnya ya. Susah banget. Kita ini ya, cari tanggul lagi yang gue gede, buka PC ini. Kalau sampai sore ini berarti menyesuaikan. Ya ginilah, waktunya udah agak mepet. Jadi ya kalau kamu saja betul. Coba itu kalau kamu zoom begitu. Kan gitu. Okay. Kalau kamu zoom begitu, kira-kira bagaimana itu coba? Nah, kamu agak semaksimal mungkin. Nah, itu kan saya nggak tahu ya karena memang ada keterbatasan magnifikasi di datamu. Cuma nanti harusnya misalkan poros yang terbentuk itu tidak maksimal, itu nanti bisa kamu hubungkan dengan tadi data di data di XRD. Ternyata masih banyak CaCO3 itu yang tertinggal. Buktinya ada pik-pik khas miliknya CaCO3, artinya apa? Pembentukan porinya menjadi tidak maksimal. Maksud saya begitu. Jadi kamu harusnya bisa nyambungkan begitu. Ngerti ya maksud saya ya? Iya, Pak. Oke. Terus yang berikutnya, ya kamu sudah baik, misalkan menghitung distribusi begitu. Cuma saya nggak tahu, kamu memilih partikelmu itu yang bagaimana? Soalnya ini agak hati-hati ya, agak hati-hati. Saya nggak tahu harusnya sih serbumu itu, halo, kamu bitmu itu kan bulat-bulat ya? Iya. Betul. Yang kamu pakai itu bulat-bulat kan? Iya, yang bulat-bulat ini Pak. Bulat-bulat. Yang bulat-bulat. Dan saya nggak tahu yang di foto itu apakah satu bulat utuh atau satu bagian dari bulat utuh. Ngerti maksud saya? Iya, paham. Ya. Ini harusnya bagian dari bulatnya. Nah, kalau bagian dari bulat itu kan bukan partikelmu itu ya nggak tahu. Misalkan ya kayak saya di foto bagian wajah saya kelihatan naik turun ya modelnya kayak begitu. Tapi kan itu bukan bit. Jadi bukan, kalau bagi saya ya, mungkin ini ya Bu ini ya, kalau bagi saya memang bukan partikel mungkin yang diukur dia. Harusnya kalau misalkan mau bikin distribusi ukuran begini, itu yang bit yang bulat-bulat itu dibikin distribusinya. Karena kan yang bitnya kan bukan bagian dari bit. Halo? Ya, halo. Kalau ini kan pernah Pak Anton, jadi yang dulu yang bagus banget itu, jadi di permukaan bit itu ternyata muncul bulatan-bulatan Pak Anton. Di permukaan sampai di bagian agak ke dalam itu kan muncul butiran-butiran juga di dalam satu partikel bit. Tapi kalau untuk beberapa bit yang difoto itu kemarin cuman nanti ada data tambahan di itu ya. Pak, mikroskop optik. Ya tapi itu kan bukan partikel bit. Bisa jadi nggak tahu misalkan miliknya TiO2 atau miliknya CaCO3 yang ada tadi di mana? Di di XRD. Jadi kan bukan miliknya bit kan ini. Kalau bit kan yang bulat utuh kan?
Iya, iya. Tapi Nah, Alfi nyimpen enggak fotonya? Biasanya kalau dari Sam itu banyak, mulai dari bunderan awal itu ada enggak Alfi? Yang kemarin yang dikirim sama sananya cuma 2 ini Bu, yang 500 sama yang 1000. Jadi yang bulat bunder awal itu enggak ada. Nggak ada Bu. Tapi kemarin ini mikroskop optik yang Ya, dari Pak Basar. ya ya. nggak apa-apa itu. Itu yang ukuran bitmu sebenarnya kan itu. Kalau yang ini itu bukan partikel bit, tetapi ya tadi bisa jadi miliknya TiO2 atau miliknya CaCO3. Ini kan bagian dari bit ya, bagian dari bit. Jadi kamu mengukur distribusi ukuran partikel ini menjadi nggak pas. Kalau judulnya tadi partikel alginat selulosa kantat bit, kan berarti kan harusnya kan miliknya bit yang bulat-bulat itu. Nah, tapi kalau miliknya partikel siapa TiO2 dan yang lainnya ya bisa jadi. Cuma tadi kamu juga harus hati-hati memilihnya karena apa itu namanya nggak tahu ini modelnya kayak begini kan gitu. Nah, sehingga lebih baik, lebih amannya kalau bagi saya ya, mendingan kalau kamu misalkan mengukur ukuran partikel bit itu yang dari mikroskop optik kan sebenarnya kan bisa kamu ukur itu ukurannya berapa. Diameternya. Ngerti? Halo? Diameternya kan kamu bisa ukur, bahkan luasnya bisa kamu ukur. Nah itu kamu bisa membuat macam distribusi ukuran dari bit yang kamu gunakan. Ya, nanti maksud saya. Nah terus tadi poringnya ini juga nggak kelihatan. Ya memang ada kemungkinan misalkan magnifikasinya kurang besar atau tadi mungkin pembentukan porinya menjadi tidak maksimal kan begitu. Bisa jadi kan begitu. Halo, ngerti ya maksud saya ya? Iya Pak, ngerti. Oke, jadi itu ya terkait dengan data morfologi dari SEM itu. Jadi kamu juga menurut saya emang harus kamu perbaiki di sini. Ya. Oke. Terus jadi pertanyaan saya ini, coba kita lihat tadi ya mungkin hasil yang hasil uji aktivitas kamu harus tampilkan agak lebih detail ya. Jadi agak lebih detail kondisi-kondisi tadi yang saya sampaikan tadi sehingga kamu bisa membuat sebuah bahasan itu yang baik. Coba sekarang pertanyaannya sekarang. Kalau di di sini coba kalau angkanya ini ya, angka misalkan dengan penyinaran sinar UV itu persentase penurunannya kalau untuk yang 0,25 sama 0,5 itu kan hampir sama. Itu kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Ayo, kira-kira kenapa? Ya, bisa? Kira-kira kenapa? Ya, harusnya itu bisa kamu bahas kira-kira kenapa dan kamu bisa menghubungkan itu dengan ya ibaratnya adalah data-data sebelumnya ya, data-data sebelumnya. Cuma memang tadi kamu datanya menjadi kurang terlalu kurang terlalu lengkap ya. Misalkan kamu di sini kalau misalkan kamu hubungkan dengan data sebelumnya, misalkan energi band gap-nya. Energi band gap-nya, tapi bagi saya energi band gap-nya nggak terlalu berbeda. Nah, nanti bisa juga tadi misalkan
ya kalau misalkan datamu lengkap, kamu bisa membandingkan misalkan dari data SEM-nya kan gitu. Ya, misalkan data SEM-nya itu misalkan ya bisa jadi ukuran dari pori-porinya, terus apakah nanti TiO2 itu terdispersi secara merata dan yang lainnya. Nah, itu sebenarnya bisa kamu hubungkan. Cuma memang tadi datamu di sebelumnya kurang lengkap sehingga menjadi agak sulit untuk bisa membandingkan, ataupun pada waktu eksperimen. Ya, pada waktu eksperimen itu bisa jadi saya nggak tahu misalkan apakah partikulat TiO2-nya itu sudah mengendap benar ataukah masih ada dalam pengukuran UV vis. Kalau misalkan masih ada, ya kadang-kadang nanti dia akan mempengaruhi dari serapan yang ada kan gitu. Ngerti ya maksud saya ya? Halo? Nggih, Pak. Nah, itu sebenarnya bisa kamu bisa kamu bahas di sini, yang kamu bahas. Oke, terus yang berikutnya yang terakhir. Coba kira-kira kalau dari hasil hasil penelitianmu ini, kira-kira yang terbaik yang mana? Dari semuanya. Yang alginat selulosa santat pitch 0,75 TiO2. Itu yang terbaik. Nggih. Kalau misalkan konsentrasi TiO2-nya saya naikkan, kira-kira bagaimana? Saya tambahkan terus, kira-kira menjadi baik atau tidak? Dari trennya itu kan kelihatan. Ya. Kira-kira bagaimana? Kalau misalkan itu saya naikkan terus. Tidak baik, Pak. Tidak baik, kenapa? Kira-kira kenapa? Persen degradasinya malah semakin menurun. Ya, kalau jawaban saya ya belum tentu baik atau belum tentu buruk kan gitu. Kan kamu harus tentukan lagi kan. Misalkan tadi rasionya sudah terlalu banyak kan, apakah dia bisa tertampung enggak di di bitmu kan, masing-masing bit itu kan punya punya batas kemampuan kan. Kan begitu. Ya. Nggih, kemarin itu Pak, kan sudah mencoba variasi 1, 2, 3. Terus degradasinya itu malah semakin menurun. Iya, ya bisa juga sih. Ya tergantung beda-beda gitu. Oke, sekarang pertanyaan yang agak teoritis. Ya, ini pertanyaan agak teoritis. Coba apa bedanya secondary elektron sama back scattering elektron pada pada SEM? Kalau yang BSS itu membedakan bagian-bagian berat molekulnya, yang berat molekulnya. Kalau yang secondary elektron itu Apa? Bedakan dulu. Apa itu secondary sama back scattering dulu? Kira-kira apa dulu? Back scattering itu elektron memancarkan berkas elektron, kemudian dikeluarkan kembali. Masa begitu penjelasannya? Elektron masuk sama dengan elektron yang keluar. Gitu, Pak. Coba jelaskan yang agak lebih. Bentar.
kamu menjelaskan agak lebih apa namanya nggak ambigu gitu loh. Ngerti ambigu? Coba kamu jelaskan cara terstruktur yang baik. Kira-kira teorinya bagaimana? Ayo. Elektron gun yang dari sinar sinar itu elektron gun itu apa maksudnya? Apa elektron gun itu? Sinar. Itu elektron gun itu apa itu? Elsin memancarkan sih. Elektron gun itu apa? Jelaskan saya dulu. Apa itu? Elektron. Apa itu elektron gun itu apa itu? Ayo. Ya, apa itu elektron gun? Elektron hamburan balik. Hamburan balik. Elektron gun. Kamu kayaknya kalau kuliah itu jangan itu apa namanya, memperhatikan baik-baik. Oke, coba. Kuliahnya Pak Anton. Coba gunanya apa, perbedaan guna BSE sama tadi secondary elektron? Kalau BSE itu untuk membedakan bagian-bagian dari berat molekulnya. Apa itu? Apa bagian-bagian berat dari molekulnya itu apa? Bedakan. Kamu coba jawab biar nggak ambigu gitu. Saya ingin kamu, kalau BSE saya bisa menentukan ini. Kalau secondary saya bisa menggunakan ini. Kira-kira apa? Coba. Bedanya aplikasi BSE sama SE. Ini pertanyaan teoritis. Kalau BSE untuk membedakan bagian-bagian berat molekul yang berat sama ringan. Berat molekul yang berat sama ringan. Kalau SE nanti membedakan daerah sampelnya. Kalau berat molekulnya itu berat, maka daerah sampelnya itu terang. Kalau yang berat molekulnya rendah itu daerah sampelnya itu gelap. Itu pakai apa? BSE atau SE? Berat molekul itu yang banyak menerima elektron. Ya, itu pakai BSE atau SE? Oke, coba ini kamu jawablah yang pertanyaan yang nggak bisa ya. Kamu jawab nanti diperbaikan. Cuma pingin saya kenapa saya kok bertanya begitu. Ya, sebenarnya kalau Maaf, kamu Pak, nggak kedengaran. Nggak kedengaran? Bu, ini kedengaran nggak suara saya? Yang awal itu memang agak terputus, Pak Anton. Oke, sebentar. Jadi maksud saya begini. Apa itu namanya? Sebenarnya dari data SEM-mu ini, dari SEM ya paling nggak kamu bisa agak mengira-ngira. Misalkan apa itu namanya, apa yang tadi TiO2 itu dia nanti modelnya terdispersinya itu bagaimana, itu sebenarnya bisa kamu agak mengira-ngira sebenarnya. Ya, cuma saya nggak tahu sumber sinar yang kamu pakai itu apakah BSE atau SE. Nah, itu kan nanti dia punya aplikasi yang berbeda. Tetapi, nah itu kalau kita mau agak spesifik. Tetapi kalau tidak spesifik pun sebenarnya, coba nanti kamu cek lagi itu di data SEM-mu, ya, data SEM-mu ya. TiO2 itu warnanya apa? Secara teori. Kamu menggunakan TiO2 kan? Warnanya apa kira-kira? TiO2 itu warnanya apa? TiO2 itu warnanya apa? Halo? TiO2 itu warnanya apa? Alfi. Udah hilang nih. Alfi, loh. Ujian kok pasti hilang. Ada, Alfi ada. Alfi. Halo. Oh, suaranya Pak Anton jangan-jangan hilang di sana. Alfi. Ya. Halo?
Suara saya kedengeran kan, Bu? Iya, kalau dengan saya kedengeran. Alfi, bisa dengar percakapan barusan? Waduh. Ya Halo udah. Alfi. Nggak masalah gini Bu Eni, halo. Nanti sampaikan Oke. aja. Jadi saya nggak tahu ya. TiO2 itu kan warnanya kan harusnya kan putih. Cuma saya nggak tahu bitnya itu warnanya apa. Biasanya kalau di apa tuh namanya di sampel-sampel yang lain, misalkan TiO2 ditambah dengan zeolit, kalau karbon aktif jelas kelihatan ya. Itu kadang ada bagian-bagian yang apa namanya yang putih begitu ya. Nah kalau yang putih itu, nah itu apa tuh namanya kita bisa apa namanya memakai apa bisa menganalisis berarti miliknya itu adalah miliknya TiO2 atau tadi berdasarkan sumber sinar dari SEM ya. Itu BSE sama SE itu kan beda ya apa bisa kita manfaatkan lah yang bisa kita manfaatkan apa itu namanya untuk karakterisasi tadi disampaikan oleh dia walaupun jawabannya tadi agak bulat ya. Jadi misalkan atom-atom TiO2 itu kan lebih berat ya dibandingkan dengan selulus karena selulus kan basisnya CO. Sementara TiO2 itu ada Ti ada O. Nah, itu pasti akan biasanya nanti kalau kita menggunakan BSE itu nanti dia akan lebih gelap ya, lebih gelap ya. Nah, dibandingkan dengan yang bagian alginatnya. Nah, sehingga kita akan bisa mengetahui sebenarnya sebaran TiO2 itu ada di mana itu sebenarnya bisa kita amati. Ya, tapi kan sudah terlanjur itu. Nah, makanya karena sudah terlanjur, coba aja diamati secara apa namanya, secara kasat, secara apa namanya, secara manual. Nah, ya tadi TiO2 itu kan warnanya kan biasanya putih gitu. Karena dia lebih putih, mungkin ya itu ya kita bisa agak duga lah itu misalkan TiO2 gitu. Nah, sehingga bisa membahas gambar SEM itu menjadi lebih agak komprehensif gitu. Oke, itu saja dari saya, Bu Eni. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Alfi, mungkin yang tadi masukannya Pak Anton nanti bisa di cross check dengan hasil mikroskop optik ya. Jadi kalau dari kasat mata mungkin apa namanya? Kalau menurut saya bisa jadi bisa dibedakan karena bitnya kan tidak putih, tidak kristal putih, bukan putih putih banget gitu. Mungkin sambil dicermati nanti atau pada saat direndam warna bit setelah direndam sama zat warna. Pastinya yang bukan TiO2, bukan bagian TiO2 ada berwarna biru, sementara ada bagian TiO2-nya yang ada kristal TiO2-nya justru berwarna putih. Gitu ya, Alfi ya. Alfi, apa bisa mendengar suara saya secara keseluruhan? Di saya tidak kedengaran, Bu. Nah, ini gimana ini? Saya berbicara ini, Alfi bisa kedengaran tidak? Halo? Halo, halo? Alfi, saya ini aja ya, saya telepon aja ya. Kok terputus-putusnya sampai banget. Data bulet-buletannya itu aja yang diukur. Kalau yang ini mungkin partikelnya TiO2 atau partikelnya CaCO3, jadi bukan partikelnya bit ya. Oh, ya. Oke. Termasuk yang SRD juga ya Pak. SRD-nya tadi juga apa enggak? Iya, mungkin dugaan saya itu apa namanya? Mungkin tidak apa CaCO3 itu berlebih gitu loh. Berlebih sehingga ada sisa. Karena ada sisa, maka ya memang nature-nya dia akan peak-nya akan lebih tinggi dibandingkan dengan selulus karena kan kalau SRD itu kan difraksi elektron. Ca itu kan elektronnya kan banyak dibandingkan dengan C, karbon. Karbon kan hanya 6. Karena elektron Ca itu lebih banyak, pasti dia akan sangat lebih tinggi sehingga ya kalau misalkan saya punya teman yang tinggi sekali terus ada saya, pasti kan saya nggak kelihatan kan gitu. Karena kalah tinggi. Kita bayang no. Ya, sehingga nah maksud saya begitu sehingga XRD difraktogram apa namanya si selulusnya itu nggak muncul karena kalah tinggi dengan miliknya CaCO3, bukan tidak ada tapi kalah tinggi
Gitu. Karena tadi, nah, dugaan saya CaCO3-nya itu berlebih, sehingga muncul di XRD. Gitu. Kan itu ketika sebanding Pak, ketika TiO2-nya nanti naik, tingginya si CA-nya turun. Berarti itu kan posisinya gantian gitu ya Pak? Itu konsentrasinya, Bu, bukan menggantikan posisi dia. Jadi konsentrasinya TiO2 jauh lebih banyak dibandingkan dengan CaCO3. Dan nanti kalau misalkan melihat posisi dari ikatannya, ya ngelihatnya di mana itu? Di IR. TiO2 itu kan dicampurkan pada saat jadi gel, Pak. Pada saat jadi gel itu TiO2 ini kan masuk di situ. Jadi kan umpama adonan itu sudah ada TiO2. Kemudian kalau TiO2-nya dinaikkan, pikiran saya berarti yang ada di permukaan kan makin banyak TiO2-nya. Nah, kemudian ketika setelah jadi gel kan diteteskan di cairan CaCO3. Sehingga ketika di permukaannya sudah banyak TiO2 pada konsentrasi TiO2 yang paling tinggi, itu kan nggak bisa CA-nya nempel lagi di permukaan yang sudah di situ ada TiO2 gitu loh, yang saya Pak. Ya kalau begitu kan lihat interaksinya ya, interaksinya apakah secara kimia atau secara fisika. Kalau kimia kan ada kayak reaksi pendesakan, tapi kan ini kan enggak, kayaknya sih reaksi fisika. Jadi kalau reaksi fisika ya kalau menurut saya nyampur saja di mana, di permukaan bitnya ya, kayak model TiO2 itu di zeolit, di karbon aktif itu kan dia kan terikat secara fisik aja itu ikatannya, fisik ya, bukan kimia. Secara fisik. Jadi hanya ada di permukaan-permukaan saja ngumpul begitu. Kalau mungkin di ini juga ya Pak. Apa kalau misalnya mungkin untuk kedepannya TiO2-nya itu baiknya tidak model dicampur pada saat gel itu ya. Nanti kalau dia dicampur pada saat gel, kelemahannya jika TiO2 itu ada di dalamnya bit, maka kan fungsinya sebagai fotokatalis nggak bisa keluar. Kecuali ya kalau dia ada di dalam terus buntet kan nggak bisa kemudian dia berekspresi ya. Ya makanya yang tadi berfungsi sebagai fotokatalisnya paling nggak ada. Kan ya, mungkin kebayang saya itu kalau dia berada di dalam rongga ya misalnya ya dia dalam rongga atau dalam pori. Jadi mungkin metodenya akan lebih baik kalau misalnya CaCO3 atau porogen ada dulu. Porogen ada dulu itu sebagai template, kemudian dicuci sehingga porogen lepas, kemudian dimasukkan di cairan yang mengandung TiO2. Dengan begitu TiO2 bukan terjebak di dalam-dalamnya gel. Mungkin itu lebih baik ketimbang yang model sekarang ini. Apa begitu kira-kira Pak Anton? Ya bisa dicoba. Cuma gini loh, kan problemnya khawatirnya tadi seperti misalkan Bu Eni. Jadi kalau misalkan dia tidak harusnya kan ikatannya itu kan bagus merata di permukaan ya. Ya harapannya begitu. Ya termasuk dia di mana, di porinya itu kan dalam-dalamnya merata. Cuma kalau saya baca di beberapa jurnal itu kadang-kadang TiO2-nya itu dalam bentuk aglomerasi gitu loh, ngumpul-ngumpul lah, itu nutupin si pori. Jadi nutupi si pori terus atau ngumpul di satu tempat beginilah gitu. Nah, sehingga memang tadi sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan SEM yang BSE itu kan ketahuan. Jadi ketahuan distribusi TiO2-nya itu di permukaan itu bagaimana itu ketahuan. Ya, ketahuan ya. Tetapi kalau data XRD di sini itu tadi saya sampaikan secara teori itu kalau misalkan saya punya senyawa A, saya campur dengan B, saya campur dengan C, nanti XRD-nya secara teori itu pasti akan muncul 3 peak khas tadi, campuran. Secara teori ya, campuran. Secara campuran. Nah, sehingga ya tadi sebenarnya bisa kita agak detailkan itu sebenarnya di data SEM itu. Cuma kalau di awalnya kita bisa milih sinar. Ya bisa sih pakai EDS, cuma kalau pakai EDS itu harus ditembak di banyak titik. Titik 1, titik 2, titik 3. Tapi yang paling gampang itu pakai sumber BSE itu, scanning. Jadi nanti perbedaan warna. Jadi kalau dia ada beda warna, berarti itu adalah beda komponen, beda senyawa. Warna gelap terang, ya memang warnanya cuma gelap terang gitu.
Cuma kita bisa tahu, oh ternyata TO2 itu distribusinya bagaimana itu. Nah, sehingga ya kalau saran saya sih mungkin ya metode ini mungkin tetap saja dulu dicoba, tetapi SEM-nya tadi Bu, SEM-nya misalkan di awal itu sudah didesain kita ingin tahu distribusi TO2-nya itu bagaimana dulu. Nah, setelah dari hasil SEM-nya itu kita analisis, oh ternyata bentuknya begini, baru nanti misalkan kita coba percobaan dengan tahap yang bagaimana gitu. Nah, kalau saran saya itu dulu sebenarnya diulang tetapi diukur SEM dengan tadi dengan pengukuran yang tadi jenis sinar yang berbeda tadi. Nah, kalau saran saya gitu. Ini Pak, terima kasih. Cuma kalau data XRD itu wajar kalau misalkan semakin besar konsentrasi TO2, intensitasnya semakin tinggi ya wajar karena itu pengaruh konsentrasi ya. Jadi kalau intensitasnya tinggi, kalau misalkan CA sama TO2 itu kan sama-sama ibaratnya kan imbang itu. Ibaratnya sama-sama elektron banyak ya. Jadi dia pasti tidak seperti alginat yang hilang tadi. Nah, sehingga kalau misalkan TO2-nya semakin tinggi ya memang wajar karena kan konsentrasinya dia 0,75 semakin naik. Sementara kalau yang yang CaCO3 mungkin kan relatif tetap. Gitu. Nah, itu mungkin tadi bisa dibuat menjadi semacam pembahasan. Ya itu saja Bu, ini saran saya. Nanti ada Bu Vina mungkin bisa memberikan saran juga itu. Terima kasih Pak Anton. Ini kok gandang lebih.